Oke, selamat siang, selamat sore, teman-teman sekalian, teman-teman petani. Pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang jenis padi yang banyak hasilnya. Banyak hasilnya bukan berarti kita menanam jenis padi kemudian membiarkan dan banyak hasilnya, itu tidak. Banyak hasilnya itu tentunya dengan pemeliharaan yang tepat. Nah, kalau berbicara tentang jenis padi yang banyak hasilnya, itu ada dua kategori. Yang pertama adalah padi hibrida dan padi imbrida. Padi hibrida tentu harus banyak hasilnya, karena padi ini, jenis padi ini adalah jenis padi yang dibuat atau di skenario benihnya hanya untuk sekali tanam. Harganya juga mahal. Maksudnya sekali tanam, padi ini ditanam satu kali, hasilnya bisa maksimal sesuai dengan prediksi si pembuat benih. Tapi dari hasil itu, dari hasil panennya, tidak bisa ditanam lagi karena hasilnya akan jauh berkurang dibandingkan dengan penanaman pertama. Nah, ini tentunya dimaksudkan agar para petani, agar kita ketergantungan terhadap si pembuat benih. Nah, maka dari itu harga benihnya, harga bibitnya tentunya juga mahal karena terbatas, limited edition orang bilang. Tapi kali ini saya hanya akan membahas jenis padi inbrida, jenis padi yang bisa ditanam berulang-ulang dan hasilnya bisa sama. Nah, karena kita ini petani bekerja setidaknya sedikit mengeluarkan biaya, bisa panen banyak. Itu tentunya adalah harapan kita semua. Makanya saya dalam video ini akan membahas 10 saja jenis padi yang banyak hasilnya. Dari ke-10 jenis ini, ada yang sudah pernah saya tanam, bahkan sudah 2 kali, kemudian ada juga yang baru 1 kali. Nah, seperti terlihat di belakang saya, itu adalah hanya jerami atau batang padi yang sudah selesai dipanen. Dan sambil menunggu musim tanam berikutnya, saya berusaha untuk membuat video ini. Jadi dari ke-10 jenis padi ini, tentunya lebih banyak saya pelajari dari berbagai referensi, termasuk dari pencarian internet atau di Google. Yang paling terkenal itu Google dan YouTube. Saya sering menonton YouTube, sering menonton review dari padi-padinya teman-teman YouTuber yang lain, teman-teman petani yang juga berusaha untuk menjadi atau mereview jenis-jenis padi yang mereka tanam. Dari situ saya juga mempelajari jenis-jenis padi itu. Jadi saya rangkum cukup 10 saja. Mudah-mudahan kita tidak pusing, tidak bingung untuk menentukan padi mana yang akan kita tanam selanjutnya.
Oke, kita langsung saja ke yang pertama. Jenis padi yang pertama adalah jenis padi Rajasa atau jenis padi yang biasa disebut dengan padi 1000 bulir. Padi yang sekarang banyak menjadi incaran para petani untuk dikembangkan. Nah, karena malainya yang lumayan panjang, kemudian jumlah biji per malai itu mencapai 1000 bulir. Oke, bisa lanjut lihat ulasannya. Nah, itu dia sedikit tentang jenis padi Rajasa. Sudah lihat kan foto-fotonya, kemudian videonya bagaimana? Mengerikan, malainya super besar, jumlah biji super banyak. Kalau teman-teman menanam dan itu hasilnya luar biasa, sedikit teman-teman akan viral karena padi ini. Oke, kita lanjut yang kedua. Padi jenis padi IF16, Indonesian Farmer 16. Ini juga jenis padi varietas lokal Aceh. Jadi sumbernya dari Aceh. Oke, kita lihat pembahasannya.
Bagaimana? Sudah lihat bagusnya padi IF16? Itu padi saya, teman-teman. Bukan pamer, tapi seperti itulah. Kemarin sempat saya dokumentasikan baik-baik karena sangat suka melihat padinya, jadi saya dokumentasikan. Itu dia, bagus. Kemudian sekarang kita lanjut ke jenis padi yang banyak hasilnya yang ketiga, yaitu padi MR219 atau 219. Nah, penasaran dengan jenis padinya? Yuk kita lihat. Gimana? Sudah melihat padi MR219? Saya sampai lupa. Nah, oke, kita lanjut ke jenis padi yang banyak hasilnya yang nomor 4, yaitu jenis padi UB2 Batuta atau yang biasa disebut dengan padi tanpa daun. Padi tanpa daun bukan berarti padinya tidak berdaun ya. Jangan sampai ada yang beranggapan bahwa padinya tidak berdaun, bagaimana bisa keluar buah. Padahal sumber makanannya, sumber pengolahan makanannya itu adalah di daun. Kalau tanpa daun tidak bisa berbuah. Kira-kira seperti itu ya. Itu hanya sebutan padi tanpa daun, karena kalau dilihat secara sepintas, dilihat dari jauh, jenis padi UB2 Batuta ini kelihatan tidak berdaun, hanya buah saja. Nah, itu salah satu kelebihannya plus menjadi kekurangan, karena kelihatan buah dari jauh, burungnya suka ke sana. Tapi yuk kita lihat pembahasannya seperti apa. Bagaimana? Mantap kan? Padi UB2 Batuta. Kalau teman-teman masih penasaran, silahkan cari di YouTube atau cari di Google. Cari jenis padi yang banyak hasilnya UB2 Batuta. Nanti muncul lagi video saya. Ya, tentunya banyak ya hasilnya. Tentu banyak yang menyediakan referensi tentang padi UB2 Batuta. Lanjut ke yang kelima, yaitu
jenis padi Impari 32. Nah, ini juga termasuk salah satu jenis padi yang sempat saya tanam di musim ini, musim kemarin. Hanya saja saya menanam hanya seluas setengah hektar. Itu setengah hektar, hasilnya mencapai 4,5 ton. Lumayan, makanya kali ini saya masukkan ke dalam jenis padi yang banyak hasilnya, karena musim depan saya akan menanamnya kembali. Saya sudah siapkan bibit dari hasilnya. Saya sudah bawa pulang satu karung sekitar 80 kilo. Itu saya siapkan untuk musim depan. Nah, kita lanjut saja, kita lihat padinya seperti apa. Hari setelah semai. Nah, karena umur sebenarnya Impari 32 ini sampai panen itu berumur 115 hari setelah semai. Jadi setelah tanam, jadi kalau dihitung ini membutuhkan waktu 15 hari lagi sampai panen nanti. Ternyata banyak diserang batang daun, tapi ini sudah aman. Hilang untuk Impari 32, umurnya agak panjang, lama, tapi ini lumayan banyak, jumlah anakannya sedikit. Kalau lihat anakannya ini, oh, masih ada. Oke, lanjut. Yang keenam adalah padi jenis CL220. Padi jenis CL220 ini adalah termasuk salah satu jenis padi yang banyak hasilnya. Itu bukan saya yang nanam, ada teman tetangga sempat nanam kemarin. Saya cari di Google, saya bandingkan, saya lihat di YouTube, dan saya bandingkan. Akhirnya saya masukkan ke dalam jenis padi yang banyak hasilnya. Nah, satu lagi, jenis padi ini termasuk salah satu jenis padi yang tahan rebah. Kenapa demikian? Padi tetangga saya itu kemarin tidak ada yang rebah sama sekali, sedangkan padi yang lain di sebelahnya itu hampir 70% rebah, sedangkan padi CL220 tidak rebah sama sekali. Oke, kita lihat pembahasannya. Lanjut.
lanjut lagi. Setelah melihat jenis padi CL220, sekarang kita beralih ke yang nomor 7, jenis padi yang banyak hasilnya, yaitu tongkol 2. Setahu saya kemarin yang tongkol 2 itu cuma jagung. Sekarang sudah ada padi tongkol 2. Bagaimana penampakannya? Padi tongkol 2 apakah sama dengan jagung tongkol 2? Tentu beda. Padi tongkol 2. Oke, lihat pembahasannya. Bagaimana? Suka dengan jenis padi tongkol 2? Penasaran mau menanam? Penasaran mau melihat apakah benar-benar tongkol 2? Nah, seperti itulah penampakannya. Kalau teman-teman penasaran ingin melihat secara kasat mata, secara langsung, silahkan beli bibitnya dan tanam ya. Lanjut ke nomor 8, yaitu jenis padi Impari 42. Ini masih satu keluarga dengan Impari 32, hanya beda satu digit. Impari 42 bedanya dengan Impari 32 itu padi Impari 42 malainya agak panjang, bijinya kecil tapi panjang, kecil panjang, kecil panjang ya. Biasanya ada saja pembeli yang tidak mau membeli jenis padi Impari 42 karena kecil panjang. Oke, lanjut pembahasannya.
Sudah lihat padi yang kecil panjang tapi banyak hasilnya. Memang dia kecil panjang tapi banyak hasilnya. Itulah yang menjadikan dia varietas unggul. Dan saya memasukkan ke dalam 10 jenis padi yang banyak hasilnya. Rencananya saya akan menanam juga sedikit, mungkin setengah hektar atau ya nantilah. Ini teman-teman bertanya, kok banyak sih yang mau ditanam nih si YouTuber, sombong amat, semuanya mau ditanam. Ya nanti saja kita lihat di video-video berikutnya. Oke, kita lanjut ke jenis padi yang ke-9, yaitu jenis padi M400. Di awal, di urutan pertama itu ada padi 1000 bulir. Nah, M400 sesuai dengan namanya itu malai 400 biji per malai, makanya dinamakan M400. Penasaran dengan jenis padinya? Kelihatannya seperti apa? Oke, silakan lihat. Nah, yang terakhir adalah jenis padi siam-siam. Jenis padi yang beraroma daun pandan, nasinya maksudnya, bukan padinya. Jenis padi siam-siam memiliki juga potensi 10 ton per hektar. Rata-ratanya hasil panen itu 7 ton per hektar. Kelebihannya adalah nasinya pulen, aromanya wangi, seperti namanya aroma pandan wangi, kemudian tahan terhadap penyakit wereng dan tahan rebah. Yuk kita lihat pembahasannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan dari pembahasan saya kali ini tentang 10 jenis padi yang banyak hasilnya itu bisa menjadi referensi atau bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman untuk
menanam padi selanjutnya. Dan saya doakan mudah-mudahan jenis padi yang teman-teman tanam itu nantinya tentu banyak hasilnya ya. Oke, jangan lupa subscribe video saya ini. Kalau memang video saya ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa subscribe. Di video selanjutnya saya ingin membahas tentang alat pertanian kreatif, alat pertanian modern, atau alat pertanian tercanggih. Oke, terima kasih. Satu lagi, jangan lupa like dan komen ya. Bye bye. MGES 配备了双水泵，可以分别控制前后2对喷头，比 MGE 的喷洒精度更高。